Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para penonton selalu dirahmati Allah, dimudahkan rezekinya, diberkahkan umurnya, ditambah ilmunya, dan dihindarkan daripada segala kesulitan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu asyarat taslimatul aula. Dan yang ke-16 rukun salat itu adalah salam yang pertama. Jadi salam yang pertama ini adalah wajib hukumnya. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Wa yajibu ika'u salami ya, dan wajiblah jatuh salam halal qu'udi, pada tatkala duduk ya, pada ketika duduk, saat duduk. Salam itu saat kita duduk. Wa akalluhu salamu alaikum marratan wahidah, dan sekurang-kurang salam itu adalah assalamu alaikum, yaitu satu kali. Jadi itu yang wajib, itu salam yang pertama ya, sekurang-kurangnya assalamu alaikum. Nah itu. Wa akalluhu salamu alaikum warahmatullah marrataini yamina wa shimalan. Dan sempurna salam itu adalah assalamu alaikum warahmatullah, dua kali ke kanan dan ke kiri. Jadi yang wajibnya satu kali ya. Yang salam yang kedua yaitu ke kiri, itu hukumnya sunnah. Jadi sempurna salam itu dua kali ya, sekurang-kurang salam satu kali, yaitu ke kanan saja. Nah itu pengucapannya, sekurang-kurangnya pengucapan salam adalah assalamualaikum, sekurang-kurangnya itu. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau salamun alaikum, yaitu ditinggalkan alif lamnya, bagaimana? Kan ada itu orang ucap assalamualaikum warahmatullah. Jadi ditinggalkan alif lamnya, ditinggalkan assalamualaikum, bukan assalamualaikum warahmatullah, tapi salamun alaikum warahmatullah. Nah, bagaimana? Dalam kitab Minhajul Talibin itu dijelaskan, menurut mazhab Asy-Syafi'i itu tidak boleh ya, harus dibawakan alif lamnya, yaitu assalamualaikum, meskipun sekurang-kurang salam kita ucapkan gitu, kita baca, meskipun salam kita satu kali saja, assalamualaikum warahmatullah ke kanan aja, assalamualaikum, sekurang-kurang salam ya, assalamualaikum, harus pakai assalam, alif lam ya, jangan tidak dibawakan alif lamnya. Lalu kita berpaling ke kanan dan ke kiri sempurnanya, yaitu dua kali ya. Wa akmaluhu dalam kitab Minhajul Talibin, wa akmaluhu salamun alaikum warahmatullah marrataini yamina wa shimalau multafitan fil aula, berpaling pada salam yang pertama hatta yura
khudduhul aimanu, sehingga dilihat pipi yang sebelah kanan gitu. Jadi kalau orang yang kita mengucapkan salam, yaitu ada orang di belakang kita melihat pipi kita sebelah kanan. Nah gitu. Kemudian kita salam ke kanan, ke kiri, melihat pipi kita sebelah kiri, berpaling ke sebelah kiri. Dan kita mengucapkan salam itu meniatkan ya, kita salam ke kanan diniatkan kepada orang yang berada di kanan kita, baik itu dari para manusia atau malaikat, jin dan jin itu. Kalau kita salat sendirian itu nggak ada orang itu, maka diniatkan kepada malaikat yang berada di sebelah kanan kita. Kemudian kita salam ke sebelah kiri, maka kita niatkan kepada orang yang berada di sebelah kiri kita. Kalau kita salat sendirian itu kepada malaikat, kepada jin gitu. Jadi kita niatkan kepada orang yang berada di sebelah kanan kita dan berada di sebelah kiri kita. Di waktu kita mengucapkan salam. Itu dijelaskan dalam kitab Minhat Talibin. Jadi di waktu mengucapkan salam ini dalam kitab Fathul Qarib enggak dijelaskan membalikkan telapak tangan. Begitu dalam kitab Minhat Talibin juga tidak dijelaskan, cuma salam aja, salam ke kanan dan ke kiri. Tidak dijelaskan dengan membalikkan telapak tangan. Itu hukumnya makruh ya. Itu itu di dalam pasal sholat, tentang hal-hal yang makruh dalam sholat. Itu. Jadi sempurna kita berpaling ke kanan itu mengucapkan salam itu, sempurnanya itu leher kita ini, kepala kita ini nggak bisa lagi dipalingkan ke belakang, dipalingkan. Jadi terasa itu urat leher kita ini terasa itu di tengkuk kita. Itu sempurnanya kita berpaling mengucapkan salam ya. Nggak bisa lagi dipalingkan wajah kita ini kecuali dengan bahu bergeser. Gitu. Jadi kalau kita mengucapkan salam itu bahu ini tetap nggak boleh bergerak gitu. Makanya makruh hukumnya membalikkan telapak tangan dalam salam. Kalau kita membalikkan telapak tangan, secara otomatis bahu kita ini bergerak ini. Makruh hukumnya dalam kitab Irsadul Ibad membalikkan telapak tangan dalam salam, hukumnya makruh. Ya. Baik salam ke kanan dan salam ke kiri, makruh hukumnya. Jadi kalau kita bawakan hal yang makruh dalam salam kita, maka salam kita itu enggak ada pahalanya itu. Karena satu ibadah itu kalau ada yang makruh, maka pada yang makruh itu enggak ada pahalanya. Meskipun rukunnya kita bawakan, tapi pahalanya enggak ada. Karena apa? Karena rukunnya itu terbawa oleh kita yang makruh gitu. Karena rukunnya itu makruh kita kerjakan gitu. Ada hal yang makruh kita kerjakan. Makanya enggak ada pahalanya salam kita kalau kita membalikkan telapak tangan gitu. Kemudian wasabi'u asyara niatul khuruji minas salati, dan yang ke-17 adalah niat keluar dari para salat. Wa hadza wajhu marjuhun, dan ini adalah wajah yang dirajihkan. Wa qila la tajibu dzalik, dan sebagian ulama mengatakan tidak wajib hukumnya niat keluar daripada salat. Niatul khuruji, itu yang maksud ya, zalik itu niat keluar daripada salat, enggak wajib hukumnya. Wa hadzal wajhu, dan ini wajah, dan baru ini nyatalah wajah, ba'ala bermula huwal as-sahhu, adalah yang sah. Jadi fatwa yang kuatnya
bahwa niat keluar dari para salat itu enggak wajib, ya. Jadi kalau enggak wajib, jadi di Fathul Qarib ini rukun salat diterangkan itu 18. Jadi niat keluar termasuk niat keluar dari salat. Nah, itu. Jadi niat keluar dari salat itu enggak wajib hukumnya. Jadi menjadi 17. Nah, tapi di dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan 18, yaitu termasuk niat keluar dari para salat.